Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Yudiniti dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Diponegoro Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurang mu2. Pada bagian ini kita akan membahas tentang prosedur formal untuk menguji hipotesis tentang mu dan mu1 dikurang mu2. Kita asumsikan Y1, Y2 sampai dengan Yn menunjukkan sampel acak berukuran N dari distribusi normal dengan rata-rata yang tidak diketahui. Mu dan varians yang tidak diketahui yaitu sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Y bar dan S menunjukkan rata-rata sampel dan standar deviasi, dan jika H0, mu sama dengan mu0 adalah benar, maka uji statistiknya yaitu T sama dengan Y bar dikurangi mu0 per S seperti rumus berikut. Kemudian mempunyai distribusi T dengan N-1. Wilayah penolakan untuk uji sampel kecil hipotesis H0, mu sama dengan mu0 harus terletak di ekor distribusi T dan ditentukan dengan cara yang digunakan dengan menggunakan statistik Z besar. Wilayah penolakan yang tepat untuk alternatif ekor atas HA, mu lebih besar dari mu0 diberikan oleh RR atau daerah penolakan T lebih besar TA. Seperti dijabarkan sebagai berikut. Untuk HA yaitu mu lebih besar mu0 itu upper tail alternatif. Mu kurang dari mu0 lower tail alternatif. Kemudian untuk mu tidak sama dengan mu0 harus tail alternatif. Nah, statistiknya yaitu sebagai berikut dan RR-nya sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel 5 appendix 3 untuk hasil dari TA dengan C sama dengan N-1. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu contoh 10.12. Yaitu untuk contoh 8.11 ini memberikan kecepatan moncong 8 sokang yang diuji dengan bubuk mesil baru bersama dengan rata-rata sampel dan timpangan baku sampel, yaitu Y sama dengan 2,59 dan S 39,1. Fabri mengklaim bahwa bubuk mesil baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 pasti per detik. Apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikasi 0,025? Kita asumsikan bahwa kecepatan moncong terdistribusi normal akan diuji H0 mu sama dengan 3.000 dan H alternatifnya yaitu mu kurang dari 3.000 dan daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari min T 0,025 atau sama dengan min 2,365, di mana T memiliki V sama dengan N-1 atau sama dengan 7. Dan ketika dimasukkan pada rumus uji statistik T dengan Y bar yaitu 2959, mu0 3000, S 39,1 dan N yaitu 8, maka diperoleh min 2,966. Nilai ini jatuh di daerah penolakan T sama dengan min 2,966 dan kurang dari min 2,365. Karenanya hipotesis 0 ditolak dan A sama dengan 0,025. Untuk contoh 10.13, apakah nilai T yang terkait dengan uji statistik dalam contoh 10.12? Karena H0 ditolak, maka nilai T sebagai berikut dengan distribusi T yaitu N-1 sama dengan 7. Berbeda dengan tabel luas di bawah kurva normal, memberikan nilai T yang sesuai dengan area ekor atas sama dengan 0,1, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,005. Karena distribusi T simetris di sekitar 0, kita dapat gunakan area ekor atas ini untuk menyediakan area ekor bawah yang sesuai. Statistik ini didasarkan pada baris tabel 5 dan menemukan bahwa min 2,966 berada di antara min T 0,025 dan min T 0,01. Nilai ini ditunjukkan pada gambar karena nilai yang teramati T min 2,966 lebih kecil dari min T 0,025 tetapi tidak kurang dari min T 0,01. Sehingga H0 ditolak. Untuk
A 0,025 tetapi tidak untuk A 0,01. Dengan demikian nilai T untuk pengujian memenuhi 0,01, nilai T lebih besar sama dengan 0,01 dan kurang dari sama dengan 0,025. Probability test student atlas dan quantils menggunakan F dengan 7 dB diperoleh nilai P sama dengan T kurang dari min 2,966 dan T lebih besar 2,966 atau sama dengan 0,01046. Seperti pada gambar berikut, pada gambar 10.8 hasilnya yaitu ditunjukkan pada daerah akhiran. Nah, untuk uji sampel kecil dengan membandingkan dua populasi dua populasi. Diasumsikan bahwa sampel independen berasal dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. H0, mu1 kurang mu2 sama dengan D0. Dan HA ini seperti berikut. Kemudian uji statistiknya yaitu untuk T-nya rumusnya sebagai berikut, di mana SP sebagai berikut. Dan untuk RR-nya yaitu sepertinya pada di layar. Untuk contoh 1014, contoh 8.12 memberikan data tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perakitan prosedur menggunakan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Contoh datanya adalah sebagai ditunjukkan pada tabel 10.3. Apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan rata-rata yang sebenarnya? Waktu perakitan untuk mereka yang terlatih menggunakan dua metode. Uji pada A sama dengan 0,05. Untuk uji H0, mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 terhadap alternatif HA. mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Akibatnya kita harus menggunakan uji dua sisi. Dengan statistik ujinya adalah sebagai berikut. Dengan DO sama dengan 0 dan daerah penolakan untuk A alfa sama dengan 0,05 adalah mutlak T lebih besar dari TA per 2 sama dengan T 0,025. Pada kasus ini T 0,025 sama dengan 2,120 karena T didasarkan pada N1 ditambahin 2 dikurang 2 itu sama dengan 9 ditambah 9 dikurang 2 sama dengan 16. Dan untuk mencari nilai SP yaitu sebagai berikut, diperoleh 4,716 dan T dengan rumus di atas diperoleh 1,65. Kemudian carilah nilai P untuk uji statistik dari contoh nilai yang diamatin dari statistik uji untuk uji dua sisinya adalah T sama dengan 1,65. Nilai P untuk pengujian ini adalah probabilitas bahwa T lebih besar 1,65 atau T kurang dari 1,65. Daerah diakhir pada gambar 10.9 yaitu A1 ditambah A2 karena statistik uji didasarkan pada N1 tambahan 2 dikurang 2 sama dengan 16. Untuk mencari T 0,05 dan T 0,1 sehingga A1 sama dengan T lebih besar dari 1,65 terletak antara 0,05 dan 0,1 yaitu A lebih besar 0,05 kurang dari 0,1. Demikian untuk A2 yaitu lebih besar dari 0,05 dan kurang dari 0,1. Oleh karenanya nilai P sama dengan A1. Karena nilai P sama dengan A1 tambah A2 maka P sama dengan P lebih besar 0,1 dan kurang dari 0,2. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.